tidak, dia tidak mau tahu kan. Dia kalah menang tetap yang ada di depannya pasti terbakar, disikat sama api, termasuk diri kita. Dan kita ini kan sumber bahan bakar juga. Kalau sudah kena api ya pasti terbakar. Begitu. Maka kita tidak boleh main-main. Kalau seandainya apinya semakin besar, upayanya dengan melindungi objek yang lain yang belum terbakar. Itu kalau orang-orang yang paham damkar melihat jaringan seperti itu sopan. Kalau orang paham, kalau masyarakat ya pasti jaringan nanti sama dengan kamu nanti dibentuk-bentuk no. Ini bentuk ini. Jadi ini gak disemprot malah liane yang gitu. Awalnya saya sampaikan dia tidak salah. Mesti neng-neng Datae mari. Padahal kan logika berpikirnya kan harus begini. Kalau objek terbakar sudah 40%, ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Jadi kalau sudah terbakar, Pak, sampai semprot oleh opo, pasti objeknya itu rusak nanti. Iya apa gitu? Tembok pun luntur, kayu pun sudah tidak bisa dipakai. Atau pilanti yang lain. Pasti tindakan terbaik adalah menyelamatkan yang belum terbakar. Ya, nilai kerugiannya tidak sampai di sini bisa dipahami Bapak-Bapak ya? Nah, kalau ini sudah paham, kalau kita ingin memadamkan api, intinya kita butuh 3. Kita butuh ilmunya yang saya sampaikan tadi segitiga api ya. Caranya biar menghilangkan salah satu unsurnya pasti pakai. Entah dihilangkan oksigennya, entah materialnya diurai, atau mungkin panasnya diturunkan. Kalau panas diturunkan berarti disiram pakai air. Nah, kalau yang seperti tentunya hanya untuk kebakaran kelas yang atas. Seperti itu. Butuh ilmunya, butuh alat atau butuh enggak? Butuh. Alatnya kan macam-macam gitu. Kalau yang sederhana tadi saya sampaikan yang tradisional gitu, pasir, karung goni, handuk, itu yang sederhana. Kalau dulu di pos kami ada kebio, ada gantol, ada cangkang, sekarang pasti tidak ada. Itu pun juga mau diciptakan itu juga perlu. Jadi ada derajat kebakaran tertentu yang dengan alat-alat itu sudah cukup bisa memadamkan api. Ada kondisi yang kalau mungkin petugas damkar kok belum sampai lokasi. Jika rumah ini perlu dirobohkan saja dengan gantol. Ya tidaknya. Ngampun Pak Dawat, ternyata tadinya remit sekali, banyak. Padahal ini hanya bagian saja. Berarti sudah ya, butuh ilmunya, butuh alatnya, terakhir butuh keberanian. Nah, keberanian ini kita harus latihan. Latihan mengkoneksikan outlet dari sumber air ke diesel. Latihan menyalakan dieselnya. Latihan ngatur tekanan. Jadi nanti yang operator di diesel tidak boleh sembarangan, Pak. Begitu yang depan sudah siap gini, belum bilang beri air, tahu-tahu tekanannya langsung dipolkan, mencolot nanti. Mencolot. Bayar apa betul? Iya. Kalau mencolot ada pol, langsung kena muka. Seperti tadi. Jadi ada kata caranya. Minimal dengan bekerja 3 orang, minimal. 1 orang operator, gitu, yang menyambungkan diesel ke sumber airnya, ke outletnya, sambil dia mengoperatori, gitu, menyalakan diesel dan ngatur tekanan. 1 orang di depan bawa nozzle. 1 orang lagi, kalau biasa kami ya tukang atau pembantunya, dia bisa nanti memegangi temannya, kalau mungkin temannya butuh tambahan tekanan dari belakang, atau ngatur selangnya. Ngatur selangnya saya ingatkan, tidak boleh pakai tangan. Waktunya lagi. Karena tekan kalau selang sudah terisi air tekanan tinggi, itu kalau kita urai ketika dia bulat, itu bisa mematahkan jari atau tangan kita ternyata. Cukup dengan kaki. Syukur-syukur kalau jenengan punya PDL yang limas dipakai aja tidak apa-apa kalau ada kondisi ini. Nanti
bisa membantu. Cukup disentari Pak Dirita, biar selang itu terurai. Kok wayangnya buaya? Tapi tidak apa-apa. Nanti kami jadi kami menyampaikan di awal bukan menakuti Pak, tapi agar panjenengan bisa waspada. Di titik-titik mana saya harus betul-betul mengeluarkan tenaga saya, kan gitu. Di saat mana saya harus lebih mengurangi tenaga, ini harus tetap berikan. Cuma prosesnya seperti ini, Pak. Kami pun kan masuk damkar awal kan juga kosong, kami tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau ada api dinyalakan ya pasti lari rata-rata, pasti sudah kaget, takut. Tapi dengan diberikan ilmunya, dengan latihan akhirnya bisa. Memang upaya yang dilakukan Pak Kades ada dua kalau saya lihat di sini ya. Knowledge, gitu, pengetahuan kita ditambah sama skill kemampuan. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu, yang awalnya tidak bisa jadi bisa, sehingga bisanya bisa sana. Oke, mungkin untuk pertemuan kita siang hari ini kita coba sekian Pak Kades. Ini kalau saya ulang tidak selesai Pak, ada satu hari ini. Oke. Bertahap ya? Tahap ya. Ya, jadi di awal ini semoga apa yang kita lakukan nanti sukses, uji cobanya sukses, bimbingan betul-betul sudah terbekali ilmunya, sehingga untuk melangkah kita ke lomba inovasi tingkat kabupaten ini bisa betul-betul terpenuhi semua. Baik dari sisi administrasi, dari sisi aplikasi semuanya, termasuk kesiapan personil juga sangat kita butuhkan. Dan tentunya nanti ke depan harapan kami kesiapan bimbingan ini yang akan bisa menumbuhkan desa Terucuk ini ya, setara dengan Singapura. Betul-betul siaga kebakaran. Buktinya apa? Dengan adanya alat-alat yang bisa memproteksi desa Terucuk dari kebakaran. Termasuk juga masyarakatnya sudah dirubah mindset, kan gitu lah. Gitu. Si biasanya bong-bong sampah stop. Nah, itu ya tidak boleh ya. Baru kan cukup stop. Dan hasil panen sekarang jangan dibakar. Lebih bagus kalau dikelola. Biasanya sampah itu bukan dibakar tapi dikelola. Nah, mungkin ke depan sudah bisa gandeng atau memohon pendampingan dari lingkungan hidup untuk pemanfaatan limbah, baik limbah material dari sawah, dari panen ataupun mungkin limbah rumah tangga. Inovasi. Sekarang ini kan agak ini Pak, di kota pun ya orang kebiasaan bakar sampah itu masih luar biasa. Padahal di satu sisi nanti masih menyalakan udaranya kotor. Padahal dicemari sendiri. Ini tidak kita sadari. Padahal perbuatan seperti itu mestinya sudah melanggar undang-undang hidup. Gila begini. Nah, kadang kita tidak sadar. Lingkungan kita sendiri yang kita rusak. Baik, terima kasih atas undangannya Pak Kades. Terima kasih atas support Pak Camat. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat untuk masyarakat Terucuk juga untuk masyarakat yang lain. Saya yakin ke depan kalau ini sudah rally, sudah jalan, tadi juga mendatangkan di Pak Kades, artinya sudah ready semuanya, tidak apa-apa kita undang Bupati untuk melonsing. Pasti akan jadi hal yang luar biasa. Terucuk ini siaga, waspada, betul-betul menjadi dewa kebakaran gitu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian kami ada tutur kata yang kurang berkenan. Setelah ini, atau kalau mau menikmati dulu monggo Pak, kami juga belum sempat ngopi tadi. Sambil tunggu teman-teman di depan nanti menyiapkan peralatan. Kita latihan bersama. Pengetahuan yang sudah tadi saya sampaikan, knowledge-nya, nah ini sekiranya kita asah di depan. Berikut keberaniannya. Mungkin bisa tanya sedikit. Oke, monggo Pak, langsung. Ini seperti FGD tidak apa-apa, jadi langsung tanya jawab monggo langsung. Iya. Forum diskusi. Oke.
terkait terkait listrik ya. Ini kalau relawan ini kan mungkin nyemprotin mungkin kan bebas mengarahnya. Nah, itu bagaimana kita menyiapkan relawan kalau itu ada listriknya? Mungkin langkah awalnya mungkin kita butuh digantol atau diapakan gitu Pak Ketum, mohon petunjuknya supaya nanti tim relawan ini kalau di lapangan kalau ada seperti itu langkah awalnya seperti apa biar enggak kesetrum juga apinya juga padam gitu. Mohon petunjuknya Pak Ketum. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa pada Pak Ketum. Berarti beliau kan sangat-sangat memperhatikan keselamatan sendiri. Bagaimana yang kami alami, Pak? Memang kebakaran pasti akan melibatkan listrik karena di setiap bangunan gedung pasti akan ada instalasi listrik. Adapun kalau kejadiannya masih dalam volume kecil, saya sampaikan di depan tadi, Pak. Kalau volume apinya masih kecil, selama memungkinkan listrik ini dimatikan dari sisi rumah, matikan, serang apinya. Kayaknya gitu. Kalau rumah ini masih bisa kita selamatkan, dimatikan listriknya per lokal, matikan saja. Kalau apinya sudah besar, siram objek yang di sekitar. Nah, maksudnya kalau berhubungan dengan kabel yang besar, itu kan sudah di luar kewenangan kita. Nah, kita harus hati-hati Pak. Jadi kita butuh juga nomornya PLN. Betul sekali. Memang kondisi kita saat ini kan kita ini harus saling sinergi sebenarnya. Tidak bisa Pak kita sendirian. Ya. Kita harus sinergi dengan yang lain. Kalau terkait dengan kabel yang besar, kewajiban saya kalau jenengan nanti gantolnya ini salah, ya kedepannya pasti akan disalahkan oleh PLN kan gitu Pak. Nah, karena itu kan bukan barang milik desa ataupun milik pribadi. Gitu Pak. Nah, jadi ketika ada kondisi-kondisi seperti itu kita harus paham kondisinya. Oh ini melibatkan kabel yang besar. Nah, berarti cukup dengan isolasi saja biar api ini tidak mudah. Jangan sampai api ini diserang. Apalagi nanti yang bisa mengajarkan resleting listrik yang besar. Tetap menunggu dari PLN. Kami pun juga seperti itu. Dan yang sudah kami lakukan itu tidak akan ada yang menyalahkan. Karena ini memang sudah prosedur. Kita harus menunggu yang punya kewenangan